Oke, jadi kebijakan pendidikan dalam pembuatan keputusan. Yang poin A, konsep partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan kebijakan pendidikan. Nah, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat, maka kita akan coba membedah dulu ya arti dari kata partisipasi. Ya, kalau secara umum mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu apa yang dimaksud dengan partisipasi, yaitu ikut serta dalam suatu kegiatan. Jadi mengikut sertakan diri, ya, mengikut sertakan diri dalam sebuah kegiatan. Itulah yang dimaksud dengan partisipasi. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang ya, kumpulan orang yang tinggal di daerah tertentu, membentuk sistem ya, atau di dalam hal ini eksistensi yang hidup ya. Mereka dinamis dan selalu berkembang ya, karena manusia itu juga tidak bisa stuck di situ, pasti akan berkembang seperti itu. Itu yang dimaksud dengan masyarakat gitu ya. Nah, dalam hal ini ada proses komunikasi. Ya, ada proses komunikasi antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Ya. Jadi ada dua pihak ya. Kita kelompokkan secara umum. Ada pemerintah sebagai pemegang kebijakan, kemudian ada masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang nantinya akan merasakan dampak dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Ada yang membuat kebijakan ya. Ada yang merasakannya nanti gitu. Ya, merasakan kebijakan itu. Nah, teman-teman mahasiswa, kebijakan dalam partisipasi masyarakat ini itu diatur oleh pemerintah ya. Jadi masyarakat juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi atau memberikan saran ya terkait dengan kebijakan yang ada gitu ya. Nah, kalau dalam pendidikan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 92 tentang partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan gitu ya. Ini yang terbarunya PP Nomor 17 Tahun 2010 ini. Nah, di PP ini, di peraturan pemerintah ini, itu diatur bagaimana mekanisme, bagaimana cara agar masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam kebijakan gitu ya. Oke, di bab 14 terkait dengan peran serta masyarakat bagian pertama, bagian ke-1, pasal 186, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah garis miring madrasah gitu. Ya, artinya masyarakat itu dapat berperan ketika mensukseskan programnya dan juga bisa berperan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Jadi ada bagian-bagian yang memang masyarakat itu bisa mengambil peran di situ gitu terkait dengan kebijakan. Kemudian di bagian kedua terkait dengan fungsi di pasal 187, peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi masyarakat itu boleh memperbaiki ya
memperbaiki pendidikan, boleh. Kita ambil contoh, misalnya di tempat tinggal kita itu ada sekolah, ya misalnya ada sekolah yang ruangannya terbatas gitu, yang harusnya SD itu ada 6 kelas, tapi ruangannya hanya ada 3. Artinya harus dibagi, yang masuk pagi dan yang masuk siang gitu. Nah, kalau kita sebagai masyarakat ingin berpartisipasi, ya, kita sebagai masyarakat ingin berpartisipasi, wah yuk kita melalui Dewan Komite kumpulan atau mencari dana untuk pembangunan gedung misalnya. Itu boleh, diperbolehkan gitu. Yang mana itu berfungsi untuk memperbaiki, ya. Atau paling tidak kita menjaga lingkungan sekolah itu udah termasuk kita berpartisipasi, ya. Di lingkungan tempat tinggal kita ada SD misalnya. Ya jangan kita hancuri, tapi kita jaga bersama gitu. Ada sekolah, ada PKBM misalnya. Jangan mentang-mentang di sekolah itu ada komputer, kita curi komputernya. Nah, itu yang salah gitu. Ya paling tidak kita menjaga keamanan lah. Sekolah di sana aman, orang yang bersekolah di sana merasa aman, tenang gitu. Ya. Ini ada sebuah cerita juga gitu. Jadi mentang-mentang di sekolah itu ada rumputnya, jadi masyarakat malah apa ya? Ngangon sapi, ngangon kambing di halaman sekolah gitu. Sering kan ya kalau yang kayak begitu di kampung-kampung gitu. Sehingga membuat sekolah itu jadi tidak kondusif gitu ya. Mana-mana ada kotoran ternak gitu. Nah, hal seperti itu ya tidak membuat lingkungan sekolah itu menjadi bersih dan kita tidak berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu, akses, tata kelola dan seterusnya gitu ya. Nah, masyarakat bisa seperti itu berpartisipasi. Kemudian di bagian ketiga, komponen peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Nah, kita bisa berpartisipasi, ya, bisa berpartisipasi memperbaiki pendidikan tadi ya, seperti yang di pasal sebelumnya. Itu bisa melalui perorangan, bisa kita sendiri. Wah, saya sebagai alumni misalnya ingin menyumbang lah untuk SMP saya dulu gitu. Saya ingin membelikan bola misalnya sesuai dengan kemampuan, atau kita secara kelompok, misalnya ada ikatan alumni SMA 1 Bengkulu Selatan misalnya, yuk kita bantu sekolah kita dulu misalnya, kita kasih beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Itu boleh gitu ya, diperbolehkan gitu. Atau secara organisasi profesi misalnya, kita sesama guru nih, ada organisasinya kan, guru kan, PGRI. Nah, kita ikut berpartisipasi di bidang apanya gitu. Atau kita sebagai pengusaha juga boleh. Kita banyak uang, kita kasihkan sebagian dana keuntungan melalui program CSR misalnya untuk perbaikan pendidikan misalnya. Itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian di ayat 2-nya, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat menjadi sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk penyediaan sumber daya pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, penggunaan hasil pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pengawasan pengelolaan pendidikan, pemberian pertimbangan dalam pengambil keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan atau memberikan bantuan fasilitas kepada satuan pendidikan. Nah, ini yang kita banyak bahas tadi ya, yang memberikan bantuan. Nah, kalau yang lain-lainnya ya penyelenggaraan sumber daya ya kita boleh masyarakat boleh menyelenggarakan sumber daya yang ada. Di sana tidak ada fasilitas misalnya tertentu, kita adakan gitu. Menyelenggarakan satuan pendidikan boleh, kita buat PKBM. Masyarakat kan bisa
menyelenggarakan satuan pendidikan, ya, terutama pendidikan non formal gitu. Kita buat taman baca di sana, buat PKBM dan seterusnya. Menggunakan hasil pendidikan boleh, kita merekrut alumni-alumni itu boleh gitu. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan, kita bisa, masyarakat bisa sebagai pengawas juga, dalam tanda kutip ya pengawasnya ya, bukan berarti kita harus masuk kelas mengawasi, bukan, tapi dengan kita menjaga keamanan di lingkungan satuan pendidikan itu juga termasuk bagian dari mengawasi. Pengawasan dalam pengelolaan, misalnya sedang ada pembangunan, kita sebagai masyarakat melalui komite sekolah bisa melakukan pengawasan gitu. Ya, memberikan pertimbangan ya, kita tentu dapat memberikan pertimbangan kalau di sekolah ya, di sekolah-sekolah, bahkan di satuan pendidikan non formal juga kita bisa memberikan pertimbangan. Sebaiknya kita belajar seperti apa, jadwalnya seperti apa misalnya. Kemudian ke depannya arahnya kemana, program kesetaraan paket C nanti akan kita buat bentuk life skill-nya ya, itu seperti apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya nanti paket C dengan kegiatan peternakan, itu bisa ya, bisa dengan berbagai macam pertimbangan ya yang telah disepakati oleh masyarakat, penyelenggara, dan peserta didik tentunya gitu ya. Kemudian di ayat 3-nya, pengawasan sebagaimana dimaksud di ayat 2 tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawas fungsional. Nah, ini tadi yang seperti Bapak jelaskan. Jadi, pengawasan yang dimaksud itu bukan kita mengawasi gurunya ngajar, bukan seperti itu, mengawasi tutornya bukan. Tapi mengawasi dalam arti ya kita ikut menjaga lingkungannya, kita melihat ada yang penyelenggaraannya dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai gitu. Ya, gurunya rajin masuk, kalau kita lihat siswanya tidak ditelantarkan misalnya. Ya, ada pedoman yang jelas gitu. Biayanya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, itu bentuk-bentuk pengawasannya, tapi bukan kita ngawasi guru ngajar. Itu enggak seperti itu yang dimaksud di sini. Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, komite sekolah, atau organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. Nah, ini bisa di satuan PNF ya, ada ketua yayasan dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa memberikan pertimbangan ya, masyarakat bisa memberikan masukan baik itu melalui tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun tingkat sekolahnya gitu. Oke, kemudian organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui pengendali mutu pendidikan profesi, pemberian pertimbangan kurikulum, program studi, sarjana, diploma, dan seterusnya, pemberian pertimbangan kurikulum, program studi kejuruan atau vokasi, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan seterusnya, akreditasi, program studi atau satuan pendidikan, peran lain yang relevan dengan keprofesian. Jadi ada organisasi profesi yang memang dia sering dimintai perannya terkait dengan kebijakan yang akan dibuat. Misal, mungkin teman-teman juga beberapa mendengar ya berita di televisi, ya bagi yang sering nonton televisi pasti tahu, terkait dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang digulirkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, dalam rancangan ini tentu tidak serta-merta jadi, gitu ya. Pasti membutuhkan saran-saran masukan dari beberapa organisasi-organisasi profesi. Ya, misalnya PGRI itu kan termasuk organisasi profesi itu, ya guru gitu. Kemudian Ikatan Dosen, ada organisasi profesi dosen gitu. Nanti lebih spesifik lagi, ada organisasi profesi sesuai dengan bidang ilmunya, ada lagi. Nah, kalau di kita di dosen PNF itu ada namanya IKPNV, Ikatan Akademisi Pendidikan Non Formal dan Informal Indonesia gitu. Ya.
Nah, itu kita juga diminta memberikan masukan, atau kita yang secara proaktif memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan draft, ya, draft rancangan undang-undang yang akan digulirkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, biasanya organisasi profesi ini lebih banyak memberikan masukan, karena ya dianggap mereka adalah orang-orang yang paham dengan permasalahan, kemudian juga menguasai permasalahan dan memiliki kompetensi seperti itu, ya, memiliki kompetensi gitu. Maka sering dilibatkan atau dimintai pertimbangan terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan gitu, ya. Nah, itu untuk organisasi profesi gitu. Jadi bisa kita masyarakat secara perorangan nantinya, bisa juga melalui kelompok, bisa melalui organisasi profesi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itulah bentuk peran serta masyarakat, ya, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, baik itu melalui merumuskan atau dalam mensukseskan pelaksanaannya, ya, dalam mensukseskan pelaksanaannya seperti itu. Nah, di poin selanjutnya itu kita coba membahas tentang substansinya. Seperti apa substansinya? Substansi kebijakan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat secara lebih tegas disebutkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 garing U 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Nah, ini biasanya kaitan dengan komite, ya, peran komite sekolah. Komite sekolah itu kalau di satuan pendidikan formal, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, itu ada komitenya. Ya. Nah, seperti apa perannya? Memberikan pertimbangan, ya, terkait dengan penentuan dan pelaksanaan bidang pendidikan. Jadi bukan merubah undang-undangnya, bukan merubah peraturannya, tapi kebijakan pelaksanaannya itu seperti apa yang lebih baik. Gitu. Mendukung, memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, memediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif dengan masyarakat gitu. Jadi komite bisa berperan sebagai pemberi pertimbangan, bisa mendukung, bisa juga mengontrol. Jangan-jangan pelaksanaan pembelajaran ini nggak benar nih. Dana bosnya misalnya banyak terjadi kebocoran, penyelewengan misalnya. Itu bisa kita merekomendasikan, kita ikut mengontrol gitu. Itu komite, ya, atau memediator antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat gitu. Bisa kita mediasi. Ini sering juga terjadi, misalnya ada sengketa-sengketa tertentu, komite diminta perannya terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah-sekolah, ya. Misalnya pernah sengketa lahan, kalau di Kota Bengkulu dulu pernah, itu juga dilakukan mediasi antara pemerintah kota, DPR, dan juga perwakilan komite gitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah seperti itu. Ya. Itu untuk substansinya. Ya. Kemudian yang berikutnya poin B, alasan perlunya partisipasi masyarakat. Kenapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan? Oke, yang pertama, kebijakan pendidikan sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintah. Gitu. Tentu ketika kita ingin menjalankan sebuah kebijakan, tentu harus ada yang berpartisipasi. Tidak bisa kebijakan itu berjalan sendiri. Ya, kalau kebijakan ada tapi masyarakatnya cuek, tidak mematuhi, tentu kebijakan itu nggak akan jalan. Maka penting partisipasi masyarakat di situ, gitu. Kebijakan pendidikan berfungsi untuk memecahkan permasalahan. Nah, sebenarnya adanya kebijakan ya dibuat karena adanya permasalahan yang ingin dipecahkan atau adanya tujuan, gitu. Ya, adanya tujuan.
Kenapa satuan pendidikan non formal itu perlu diatur? Ya supaya penyelenggaraannya bisa bagus, gitu. Kenapa perlu adanya ujian nasional? Ya supaya ada alat evaluasinya. Itu kan pertimbangan-pertimbangannya. Kenapa ujian nasional itu dihapuskan? Ya karena tidak menggambarkan ini itu, gitu. Jadi ada alasan-alasannya yang dibuat, kebijakan itu dibuat untuk memecahkan permasalahan. Permasalahan masyarakat tidak memiliki biaya atau akses pendidikan karena mahal. Adanya beasiswa, itu juga kebijakan. Salah satu cara memutus mata rantai masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan. Ya. Teman-teman sekarang mahasiswa yang sedang menerima beasiswa, itu juga diatur kebijakannya. Berapa yang diterima, kapan pencairannya, pertanggungjawabannya seperti apa, kontraknya berapa lama, itu diatur semua. Supaya yang menerima, yang menjalani juga tidak sembarangan. Mentang-mentang dapat beasiswa misalnya, wah saya mau santai aja lah gitu. Uangnya mau saya jajan aja misalnya. Ya nggak bisa. Karena ada aturannya. Ya. Karena ada aturannya gitu. Sama kayak Bapak sekarang akan menerima beasiswa. Nah, di aturannya itu tidak boleh kuliah sambil kerja, nggak boleh. Harus benar-benar fokus kuliah. Seandainya ketahuan Bapak sambil kerja, misalnya sambil ngajar di kampus lain, maka beasiswanya akan di-stop dan diminta mengembalikan gitu. Nah, itu aturannya sudah ada. Jadi harus jelas gitu. Nah, begitupun teman-teman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa berbagai macam ya beasiswa ya. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa keluarga kurang mampu dan sebagainya, banyak ya. Nah, itu ada kriteria-kriterianya sendiri. Ya. Yang mana itu ya untuk membantu pendidikan dalam hal pembiayaan gitu. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari objek pembangunan. Gitu. Ya jelas kan? Masyarakat tentu berpartisipasi dalam objek pembangunan. Pemerintah mendirikan gedung sekolah, pemerintah mendirikan kampus yang megah. Tetapi masyarakatnya cuek aja. Malah dalam tanda kutip merusak fasilitas tersebut. Gitu. Ada dindingnya dicoret, ada infocusnya dirusak-rusakin gitu. Ada pintunya ditendang-tendang. Nah, itu bukan bagian dari objek pembangunannya gitu. Toh itu dibangun juga kan untuk masyarakat. Nah, kenapa masyarakat malah merusaknya gitu. Nah, harusnya karena kita sebagai objeknya, kita itu kan bangunan untuk masyarakat juga. Ya harusnya kita jaga gitu. Ya. Pemerintah sudah mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan. Gurunya digaji, dosennya digaji. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna, malah tidak memanfaatkan itu. Atau malah kita kuliahnya asal-asalan, nggak pernah masuk. Gitu. Sekolah nggak pernah masuk. Nah, ini bukan bentuk partisipasi yang akan membangun pendidikan nasional. Kemudian yang nomor 4, masyarakat sebagai modal dasar pembangunan ya, karena yang akan dibangun itu ya masyarakat juga gitu. Ya, masyarakat juga gitu. Kenapa pemerintah berinvestasi besar? Ya. 20% dari APBN dan 20% dari APBD, minimal ya, minimal 20%, itu dianggarkan untuk pendidikan. Itu tertera dalam undang-undang gitu. Ya. Supaya apa? Ya supaya sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu jadi berkualitas. Supaya sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu berkualitas. Gitu. Ya, kalau sumber daya manusia di Indonesia berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia. Kalau sumber dayanya yang berkualitas.
Kemudian yang kelima, kenapa penting peran serta masyarakat? Karena kebijakan dianggap masyarakat sebagai pemiliknya. Sasarannya kan memang masyarakat. Adanya kebijakan itu kan sasarannya untuk masyarakat gitu. Jadi ya harusnya itu adalah untuk masyarakat. Kenapa dibangun sekolah? Kenapa dibangun sarana dan prasarananya? Ya untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa sekolah di situ, anaknya bisa sekolah, keluarganya bisa sekolah di situ. Kalau tidak bisa mengakses pendidikan formal, ada jalur pendidikan non formal. Jadi sudah difasilitasi, gitu. Ada fasilitas-fasilitas. Ya walaupun fasilitas-fasilitas tersebut kadangkala belum merata, gitu ya, belum merata sampai ke pelosok-pelosok daerah misalnya. Tapi pemerintah sudah membuat ada fasilitas-fasilitas itu gitu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya mau menyekolahkan anak saya di SD negeri, silakan ada. Saya menyekolahkan anak saya di SD swasta saja, saya menyekolahkan anak saya di SDIT, ya silakan, ada gitu. Atau anak saya ini sebenarnya lebih cocok di sekolah di mana gitu, melanjutkan studi di mana gitu, silakan gitu. Karena aturannya sudah ada, sudah jelas. Usianya berapa, biayanya berapa, proses belajarnya seperti apa, pelajarannya sudah ada, kurikulumnya ada, tinggal kita yang melaksanakannya, kita yang menjalankan kebijakan tersebut atau menikmati kebijakan tersebut. Oke, di poin ketiga ya, masyarakat juga ada batasannya partisipasinya. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang kita memiliki partisipasi tapi bisa seenaknya. Tentu ada batasan. Ya, batasan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik yang membangun, dukungan dan pelaksanaan. Ya, kita hanya berpartisipasi untuk memberikan gagasan, kritik, dukungan. Masyarakat secara umum tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Masyarakat umum ya. Beda kalau masyarakat perwakilan kita di DPR itu bisa. Tapi kalau kita masyarakat umum membuat kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan itu nggak bisa. Bapak nih misalnya mau buat undang-undang tentang sesuatu itu nggak bisa karena tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kompetensi. Terutama wewenang ya, wewenang ini nggak ada wewenangnya. Nah di pertemuan awal kita sudah belajar tentang struktur ya, struktur peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah itu ada semua yang berwenang di situ. Presiden bisa membuat peraturan presiden atau PP, peraturan pemerintah, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. DPR bisa membuat undang-undang. Gubernur bisa membuat pergub, peraturan gubernur. Wali kota bisa membuat peraturan wali kota. Bupati bisa membuat peraturan bupati. Gitu. Ya. Nah, itu mereka semua sudah diberikan wewenang. Wewenangnya itu ya diatur juga dalam undang-undang. Ya kalau Bapak nggak memiliki kewenangan, rektor ada kewenangannya membuat peraturan rektor. Kalau dosen nggak ada kewenangannya. Tidak bisa membuat peraturan, paling peraturan yang secara informal. Kita masuk jam sekian, harus pakai pakaian sekian. Itu adalah peraturan informal. Ya, peraturan informal itu maksudnya ya aturan yang kita sepakati bersama supaya pelaksanaannya jadi tertib gitu. Ya, supaya pelaksanaannya jadi tertib gitu. Yang mungkin tidak diatur dalam peraturan rektor misalnya seperti itu. Tidak boleh misalnya pakai jeans misalnya, celana jeans, tidak boleh pakai kaos oblong. Mungkin beberapa aturan itu tidak ada di peraturan rektor. Tapi kita sepakati di kelas. Gitu. Tapi kesepakatan itu tidak diperundang-undangkan, tidak diatur dalam
peraturan yang resmi ya. Tapi harus teman-teman laksanakan karena kita udah sepakat. Gitu. Ya. Nah itu kira-kira bentuk partisipasinya. Kemudian tipologi partisipasi masyarakat, ada yang partisipasi secara kuantitatif, ada partisipasi secara kualitatif. Partisipasi secara kuantitatif itu merujuk pada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijakan. Ya, frekuensi seberapa sering, gitu ya. Jadi secara tipologi, ketika kita berpartisipasi, sering berpartisipasi dalam mensukseskan atau menjalankan pendidikan. Seberapa seringnya? Atau secara kualitatif, seberapa efektif partisipasi kita? Nah, itu kalau yang secara kualitatif gitu. Kalau ini dilihat dari jumlah, kalau ini dilihat dari kualitas. Gitu. Ya, ada yang memang partisipasinya yang membutuhkan keikutsertaan yang sering ya, keikutsertaan yang sering, frekuensinya sering, gitu terus menerus. Ada yang hanya beberapa kali, tapi kualitasnya bagus gitu. Ya. Partisipasinya efektif gitu. Karena dilihat dari kualitasnya atau dari tingkat dan derajatnya. Gitu. Itu kalau dilihat dari tipologinya, tipologi partisipasi masyarakat. Nah, selain diatur dalam peraturan yang tersebut di atas, landasan partisipasi masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Itu di pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ya, semua warga negara yang ikut bertanggung jawab. Gitu. Di pasal 8, masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Ya, ada peran itu, tapi peran itu ya tidak semua masyarakat, ya tidak semua masyarakat di situ. Tapi adanya misalnya komite sekolah di situ, gitu. Ya. Di pasal 9-nya masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, jadi masyarakat itu ya wajib mendukung, gitu ya, penyelenggaraan pendidikan. Gitu. Apa tujuannya partisipasi masyarakat? Terbentuknya masyarakat yang bertanggung jawab bersama dalam bidang pendidikan. Kita sama-sama bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Teman-teman bertanggung jawab sebagai porsinya sebagai mahasiswa, Bapak bertanggung jawab sebagai porsinya sebagai dosen, rektor bertanggung jawab sebagai pimpinan, begitupun kepala sekolah, guru, siswa, kemudian komite sekolah, dan seterusnya. Itu mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing, memiliki perannya masing-masing. Seperti itu. Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai pihak, jelas ini penting dalam pelaksanaan pendidikan, adanya kerjasama ya. Kita kerjasama dengan kampus lain misalnya, kerjasama dengan Ibnu Khaldun, makanya mahasiswa Ibnu Khaldun boleh kuliah di sini di Bengkulu. Kita kerjasama dengan Mula Warman, boleh masuk Mula Warman kuliah di Bengkulu. Gitu. Kita kerjasama dengan perusahaan, nanti mahasiswanya boleh magang di situ. Kita kerjasama dengan Balai Guru Penggerak, mahasiswa boleh magang ke situ. Gitu. Nah itu bentuk kerjasamanya. Gitu ya. Kemudian tujuan berikutnya, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Gitu. Ini lebih efektif kalau masyarakat itu berpartisipasi. Akan lebih mudah tugas mensukseskan pendidikan. Gitu. Ya, walaupun kebijakan yang dibuat kadang-kadang menurut kita atau menurut sebagian orang agak kurang pas pelaksananya, tapi tetap harus kita dukung. Kelemahan-kelemahannya itu kita berikan masukan. Ya.
Contoh misalnya, kebijakan pemerintah saat ini tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang mana di program kampus mengajar, itu semua program studi boleh ngajar. Ya, boleh magang di sekolah misalnya. Kalau kita yang FKIP, oke lah, nggak masalah gitu. Kita mau ngajar di SD, ngajar di SMP, SMA, tidak terlalu masalah. Karena apa? Karena konversi mata kuliahnya beberapa masih relevan dengan bidang pendidikan. Tapi bayangkan kalau mahasiswa kelautan ngajar di SD. Kan agak bingung juga mengkonversi mata kuliahnya ke dalam kurikulum di perikanan nanti seperti apa program studi perikanan gitu. Karena mata kuliah mereka tidak ada yang beririsan langsung dengan kegiatan mengajar gitu. Ya. Kalau kita masih banyak kan mata kuliah yang bisa beririsan atau berkaitan dengan kegiatan mengajar gitu. Walaupun ngajarnya di SD. Walaupun kita tidak bekali mahasiswa kita ngajar di SD, tapi beberapa mata kuliah itu relevan. Masih relevan gitu. Tapi kalau program studi kelautan disuruh ngajar, ya bingung. Gitu. Nah, kebijakan ini memang di akar rumput di pelaksanaannya memang beberapa menimbulkan permasalahan. Walaupun pemerintah memperbolehkan itu, kementerian memperbolehkan itu. Ya tetap kita dukung, tetapi kita harus menyiapkan mekanisme yang tepat. Gitu. Susah kita mengkonversinya. Mata kuliah di perikanan, tiba-tiba disuruh ngajar ke SD, kan bingung. Gitu. Ya. Akhirnya tidak maksimal. Itu yang juga perlu jadi catatan-catatan ke depannya. Harus ada pedoman yang jelas tentang hal itu. Kemudian tujuan partisipasi masyarakat meningkatkan kinerja sekolah. Jelas kalau masyarakatnya mendukung, tentu sekolah jadi lebih mudah untuk maju. Satuan pendidikan jadi lebih mudah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, ini alur ya teman-teman mahasiswa, alur dalam pembentukan undang-undang, gitu. Ya, dalam pembentukan undang-undang. Jadi undang-undang itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba jadi, gitu. Ada prosesnya. Ya. Yang pertama dia harus masuk prolegnas dulu, program legislasi nasional dulu. Ini udah ditentukan nih prolegnasnya itu apa, gitu. Nah, kemudian dibahas di DPR. Ya, dibahas di DPR, juga DPD juga bisa memberikan masukan sehingga menjadi sebuah naskah akademik. Ya, jadi naskah dulu, tidak langsung jadi undang-undang. Ketika sudah jadi naskah akademik, barulah mengajukan menjadi rancangan undang-undang. Setelah ada rancangan tersebut dibahas di tingkat 1, ya, di komisinya dulu. Ya, misalnya ini pendidikan komisi 10 misalnya. Ya, dibahas dulu di tingkat komisinya, komisi 10. Nah, baru naik lagi setelah disetujui di komisi, naik ke tingkat yang lebih tinggi, DPR-nya. Ya, secara umum ya dari berbagai komisi duduk bersama gitu. Nah, di tingkat ini, di tingkat 1 maupun tingkat 2 itu juga bisa kita DPR meminta pertimbangan kepada masyarakat ya melalui organisasi profesi, organisasi kerja dan seterusnya lah ya yang ada di masyarakat untuk memberikan masukan gitu. Nah, ketika sudah di tingkat kedua ini baru nanti disetujui atau tidak. Ya, disetujui atau tidak. Nah, ketika tidak disetujui, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi. Harus buat dari awal lagi. Nah, ketika disetujui, maka akan diajukan ke presiden. Ya.
untuk disahkan. Ya, Presiden harus mengesahkan gitu. Kalau Presiden tidak memberikan tanda tangan selama 30 hari, maka rancangan undang-undang tadi yang sudah disetujui sama DPR tadi akan otomatis sah menjadi sebuah undang-undang yang diundangkan dalam lembaran negara. Nah, setelah ini sah, barulah berlaku. Nah, inilah prosesnya. Ya. Proses terbentuknya sebuah undang-undang. Undang-undang loh ya, ini yang tinggi, yang paling tinggi gitu. Proses terbentuknya undang-undang. Gitu. Harus ada persetujuan Presiden. Kalau Presiden tidak menyetujui selama 30 hari, maka itu akan otomatis menjadi undang-undang. Bagaimana kalau misalnya udah disahkan gitu. Tetapi banyak terjadi permasalahan atau banyak terjadi tumpang tindih misalnya. Ya silahkan kita gugat, bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Bisa digugat gitu. Kalau misalnya diterima gugatannya, maka undang-undang tersebut otomatis tidak berlaku, harus ditinjau kembali. Tapi kalau gugatan tidak diterima, ya undang-undang tersebut tetap berjalan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman mahasiswa ya pemaparan kita, materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, Bapak persilakan.